Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi dengan materi kuliah kita, yaitu tantangan kewirausahaan dalam dunia global. Jadi dalam kesempatan ini kita sedang menghadapi globalisasi ya, di mana dunia kita ini sekarang tanpa batas ya, hubungan kita sangat dipengaruhi oleh teknologi. Jadi meskipun jarak memisahkan kita, tapi kita bisa saling mempengaruhi dan saling mendukung, baik antara belahan dunia yang satu dengan belahan dunia yang lain. Oleh sebab itu, dengan memahami ini, kita akan mencoba untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di kehidupan sehari-hari, lalu merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Jadi dengan materi ini mahasiswa diharapkan mengetahui berbagai tantangan kewirausahaan dalam konteks global dan mampu menjelaskan bagaimana merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Nah, dalam wirausaha itu beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah sebenarnya kesuksesan, kemudian juga keberhasilan di dalam kegiatan-kegiatan organisasi, usaha itu menjadi sebuah hal yang menarik bagi setiap orang ya. Ketika kita melihat orang lain sukses, kita tertarik untuk ikut menjadi sukses. Akan tetapi sering kita akan menghadapi berbagai kendala, baik itu yang keluar dari diri sendiri. Jadi kita akan hanya melihat saja orang sukses, tapi enggan untuk kita untuk memulai sesuatu. Dari mana kita memulai? Jadi ada beberapa persoalan yang membuat kita menjadi ragu-ragu, tidak berani ya. Kemudian penuh dengan tanda tanya ya. Bagaimana sih sebenarnya, apakah saya mampu untuk melakukan hal yang sama seperti mereka ya. Mungkin juga kita akan terkendala oleh berbagai persoalan-persoalan pribadi, apakah dari sisi pendidikan, pengalaman, permodalan ya, kemudian warisan, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh orang tua dan seterusnya, keengganan untuk mengambil risiko dan seterusnya. Nah, kenapa kita tidak berpikir seperti ini? Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Sehingga nanti dengan cara berpikir begitu, orang akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu ya. Tidak lagi menjadi persoalan yang pesimis ya. Jadi beberapa hal yang sering membuat orang itu enggan atau tidak mau memulai sebuah perubahan. Yang pertama adalah mungkin mereka terkendala persoalan modal, terkendala persoalan tentang pendidikan ya, kemudian juga pengalaman ya, kemudian daya dukung dari keluarga, lingkungan dan seterusnya. Nah, kemudian nggak kebayang susahnya cari pembeli, apalagi pelanggan. Ya, jadi ketika kita ingin maju, apakah orang lain itu akan mendukung kemajuan kita? Kalau kita berhasil membuat produk, apakah kita bisa menjualnya? Kalau kita berhasil menjualnya, apakah nanti dia menjadi komit dan menjadi pelanggan tetap buat kita? Kemudian juga sering sekali dihadapi dengan persoalan keterbatasan pengetahuan yang membuat ide-ide kita menjadi terbatas. Jadi ide-ide kita menjadi terbatas ya, karena kita kurang pengalaman ya, kesempitan dalam berpikir ya, kemudian tidak mau mencoba, kemudian pengaruh juga rasa malas dalam kehidupan kita sehari-hari ya, latihan yang kurang ya, tidak mau mencoba, apalagi ditambah dengan tidak percaya atau istilahnya dalam bahasa Bali meboye gitu ya. Apakah saya kadang-kadang juga mereka tidak mempercayai dirinya sendiri gitu ya. Jadi coba kita berpikir, saya juga harus mampu ya. Saya akan coba seberapa saya mampu. Kalau tidak mencoba maka saya tidak akan
ada perubahan, tidak akan juga tahu seberapa kemampuan saya. Kemudian ada juga enggak bakat mengelola. Sering sekali juga kita menyalahkan minat dan bakat kita. Bakat saya tidak di situ. Tetapi ketika dia tahu bakatnya bahwa dia sebagai pemain musik, tetapi dia tidak mengembangkannya ya. Justru dia melihat orang-orang sukses di luar bakat mereka. Jadi mestinya kalau kita tahu bahwa kita bakatnya di bidang seni, musik, maka kita harus memulai ide dari apa yang kita senangi. Karena setiap bakat atau setiap potensi yang kita miliki adalah merupakan ruang untuk menjadi jendela kita menjadi seorang yang maju di situ. Jadi tidak perlu meniru bakat orang lain ya, untuk kesuksesan kita tentu harus didasarkan pada minat dan bakat kita, keahlian kita, dan keyakinan kita bahwa kita mampu melakukan. Nah, orang-orang yang berbakat itu bisa juga tidak menilai tidak mampu menilai dirinya sendiri, tapi nanti orang-orang akan melihat, oh bahwa kamu berbakat di sini, bahwa kamu berbakat di situ. Maka bersering-seringlah kita menunjukkan apa yang kamu punya sehingga orang lain akan menilai, memuji, dan ada ruang juga untuk memperbaiki kualitas dari bakat dan minat yang kita miliki. Kemudian ada yang berikutnya adalah nggak punya pengetahuan dan keterampilan. Nah, ketika kita berkeinginan maju, ya, kita sudah mengetahui tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka semestinya kita berlatih dan mencari orang yang sesuai dengan yang kita inginkan untuk melatih kita, untuk membagi pengalaman mereka kepada kita. Keengganan juga disebabkan oleh pertama rasa takut gagal, karena dia sering mungkin dia mendapatkan referensi tentang kegagalan orang. Nah, kalau takut gagal maka kita harus mencari referensi-referensi yang memotivasi kita supaya lebih mengarah keinginan untuk mencoba ya. Jadi kita lihat referensi-referensi orang-orang yang dulunya tidak begitu sukses menjadi sukses. Jangan terlalu banyak membaca orang-orang gagal gitu ya, sehingga kita menjadi lebih takut tentang kegagalan. Usaha tersebut sudah ada lebih dulu dan yang menjalankannya. Nah, ketika kita melihat orang lain sukses, berarti kita tidak boleh meniru usaha yang sama kan gitu. Nah, sehingga Anda menjadi kerdil di situ ya. Padahal kita melihat orang itu sukses dalam bidang yang kita minati ya. Tapi belum tentu ketika kita kerjakan bisa kita lebih sukses daripada mereka. Ada teknik-teknik yang baru yang kita punya, ada ide-ide yang baru yang kita ingin kembangkan. Kemudian dengan banyaknya referensi, berlatih keterampilan dan seterusnya, tentu mereka akan bisa kita kalahkan sehingga kita akan mampu bersaing. Nah, kemudian enggan bersaing. Nah, cara berpikir enggan bersaing ini kita hanya melihat bahwa situasi di lingkungan si penjual itu adalah terbatas ya. Jadi kita melihat bahwa langganannya itu jumlahnya sudah tertentukan ya. Mungkin di sekitar rumahnya, katakanlah misalnya kita sebagai seorang pedagang, oh di sekitar rumah mereka itu hanya ada sedikit orang belanja. Kalau kita berjualan kita akan bersaing dengan mereka. Padahal kita melihat bahwa dalam sistem wirausaha itu ya, bahwa yang kita market kita itu adalah sangat luas, itu bahkan dunia gitu ya. Dengan sekarang majunya dunia informasi ya, teknologi informasi, kita tidak hanya berjualan kepada tetangga atau menjual pengetahuan kita kepada tetangga saja ya, atau melayani pelayanan publik hanya di sekitar kita. Tetapi ke depan ini tidak saja warga negara kita yang kita layani di bidang pelayanan publik, tapi bisa juga merambah kepada dunia internasional ya. Jadi ada penduduk asing, ada kemudian tamu-tamu pendatang ya yang juga memerlukan pelayanan-pelayanan administrasi yang kita selenggarakan.
apalagi dalam dunia usaha. Jadi yang kita juali bukan tetangga saja, tetapi seluruh orang yang barangkali bisa berkoneksi dengan kita, apakah itu secara langsung maupun melalui dunia maya. Lalu kemudian melihat pandangan masyarakat ya. Jadi contohnya misalnya sebagai pedagang, katakan begitu ya, atau sebagai buruh gitu ya. Orang akan enggan melakukannya karena pandangan orang bagi orang-orang yang sebagai pengusaha dianggap tidak bonafit, tidak memiliki prestise gitu ya. Tetapi Anda boleh lihat orang-orang yang sukses di bidang ekonomi adalah para pedagang. Orang-orang yang sukses dalam menyelamatkan keluarganya adalah kaum buruh ya. Jadi bagaimana kaum buruh ini memiliki etika profesional yang membesarkan perusahaannya. Jangan lupa seperti itu. Kalau tidak ada kaum-kaum yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, maka perusahaan tersebut juga tidak akan sukses. Nah, ini perlu kita lihat ya. Jadi apapun profesi kita perlu kita menerapkan jiwa kewirausahaan sehingga meskipun dalam menjadi buruh, menjadi pedagang, menjadi PNS, maka orang-orang tersebut akan terlihat berbeda, yang memiliki etikat baik dan profesionalisme yang tinggi ketika mereka mampu menerapkan jiwa wirausaha. Lalu kemudian keengganan yang lain disimpulkan juga mungkin karena dia referensinya adalah orang-orang gagal, maka dia bisa menyebutkan, untuk menjadi orang kaya itu sangat lama, kita harus mulai dari nol. Jadi apapun jenis usaha kita harus rintis mulai dari awal gitu ya, tentu tidak akan langsung sukses kan gitu ya. Sehingga dengan pemahaman seperti itu maka orang-orang yang berjiwa wirausaha akan mempersiapkan perencanaan dengan baik ya. Ada tidak adanya modal dia akan memelihara ide-ide bagusnya untuk kemudian dikembangkan di dalam dunia praktik ya. Jadi apakah itu sebagai dunia usaha ataupun profesional di bidang pekerjaannya masing-masing ya. Lalu yang kemudian yang sering menghambat juga masalah pajak, kemudian masalah-masalah lain, perizinan dan seterusnya sering juga menjadi hambatan ketika kita ingin maju di dalam bidang usaha. Nah, oleh sebab itu, bagaimana mengikis keengganan-keengganan yang tadi muncul, maka dunia pendidikan ini harus dapat mengambil peran. Yang pertama adalah bagaimana berupaya memberdayakan masyarakat dalam membina sikap entrepreneurship. Ya, jadi bagaimana supaya nanti dunia pendidikan, apakah itu mahasiswa nanti yang terlibat dalam pengabdian masyarakat, yang terlibat dalam penelitian, yang terlibat dalam pengembangan teknologi informasi di masyarakat untuk memberikan pencerahan bagaimana supaya jiwa-jiwa entrepreneurship ini berkembang. Tentunya harus dimulai juga dari mahasiswa bersangkutan ya. Bagaimana mengembangkan kejujuran, berani mengambil risiko, mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki ide-ide dan gagasan ya, inovasi dan kreatif dalam segala hal ya. Sehingga nanti ketika melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, mereka layak untuk dipercaya. Karena keseharian dari seorang narasumber atau mahasiswa bisa dilihat ya, apa yang diucapkan apakah benar seperti yang diucapkan, tindakan-tindakan mereka sudah memiliki jiwa wirausaha. Upaya pemantapan pendidikan kewirausahaan di kampus ya. Jadi sekarang ini selain secara teori diberikan pada mahasiswa, pemerintah juga melalui lembaga layanan pendidikan tinggi itu menyiapkan orang-orang yang siap untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi program-program P2M yang
diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan usaha kreatif. Mengubah pola pikir ke arah globalisasi yang benar dan berkelanjutan. Jadi stop sudah bahwa globalisasi itu berpengaruh negatif ya. Jadi kita mencoba mencari sisi positif dari globalisasi. Jadi keluhan-keluhan bahwa globalisasi itu berpengaruh negatif ini mulai kita kurangi ya. Karena kita mau tidak mau harus masuk dalam dunia globalisasi ini. Kita tidak bisa membatasi orang untuk bergaul, untuk menggunakan teknologi informasi. Nah, karena seperti itu maka kita harus cari sisi-sisi positifnya dan memelihara sisi-sisi positif dari arus globalisasi dan menjadikan sisi-sisi ini sebagai peluang untuk bisa mengembangkan diri ya. Misalnya dari sisi positifnya adalah kita bisa bercepat membuat jaringan komunikasi ataupun jejaring ya. Jadi dari jejaring yang kita miliki semakin luas, maka peluang untuk marketing segala bidang pekerjaan itu akan menjadi semakin luas. Kemudian kalau ingin berkolaborasi, kita akan lebih cepat dengan orang-orang tidak saja di sekitar kita, tetapi juga bisa secara global mencapai tingkat nasional maupun internasional. Sehingga kita yang memiliki ide-ide yang cemerlang ini dengan cepat bisa didukung dan mendapatkan support dari berbagai pihak ya, tidak saja dari wilayah kita tetapi juga bisa di seluruh dunia ya, yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan atau gagasan-gagasan kita untuk berkembang. Nah, kemudian berikutnya adalah kerjasama antara mahasiswa dan masyarakat. Nah, mahasiswa punya ide dan gagasan dan pengetahuan, masyarakat punya modal, punya lahan, katakan begitu. Jadi misalnya kalau kita praktik dengan pertanian ya, kita bisa berteman atau berkolaborasi dengan petani yang punya lahan. Sedangkan mahasiswa dan perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan dan teknologi bisa berkolaborasi untuk memberikan pengetahuan kepada petani plus sekaligus berpraktik di lahan mereka. Sehingga nanti mungkin tenaga dan pengetahuannya kita yang menyumbang teknologinya, kemudian lahan, kemudian juga tenaga, kemudian juga bisa saja pembibitan kita berkolaborasi. Nah, hasilnya kita bisa bagi hasil dengan petani maupun mahasiswa. Atau sebaliknya, jadi mahasiswa memberikan pengetahuan, kemudian kita dari sisi pemberdayaan masyarakat kita bisa dapatkan, sedangkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan di lahan mereka. Sehingga nanti ketika mereka berhasil, maka kita sebagai mahasiswa atau perguruan tinggi juga akan ikut terangkat bahwa kita juga mampu ikut terlibat dalam memberdayakan masyarakat. Sehingga hasil pertaniannya menjadi lebih baik, tata kelolanya menjadi lebih efisien ya. Kemudian memiliki market yang jelas, konsisten untuk bisa membangun ekonomi kerakyatan melalui pertanian. Atau kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri kecil, industri kreatif yang kira-kira pertama mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman praktik. Di sisi lain dunia usaha itu menjadi dikenal karena kiprah kolaborasi dengan perguruan tinggi. Sehingga nanti win-win solution bisa diperoleh untuk bagaimana kolaborasi ini menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, kemudian penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya transformasi. Ya, tadi sudah. Jadi bagaimana teknologi dan informasi itu bisa membantu pengembangan dunia usaha. Kemudian pemberdayaan masyarakat daerah sebagai pelaku utama ekonomi dapat secara langsung memberi dampak pada pembangunan. Jadi perlu dipahami bahwa dengan ikut terlibat mahasiswa dan perguruan tinggi memberdayakan masyarakat,
secara otomatis nanti kemajuan dan kesejahteraan yang diperoleh oleh masyarakat itu akan mempengaruhi tentang pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi otomatis nanti juga bisa mengembangkan sektor-sektor pembangunan di daerah. Yang berikutnya adalah sistem produksi dari perilaku pasif ke perilaku yang lebih kompetitif. Jadi sifat yang menerima apa adanya, kemudian juga tata kelola yang konvensional ya, atau sederhana. Nah, dengan tambahan teknologi dan informasi, sentuhan-sentuhan manajemen yang baik, sehingga nanti hasil dari produksi usaha, apakah itu industri, apakah itu pertanian, tidak saja bisa melayani kebutuhan lokal, tetapi juga sudah bisa merambah ke dunia ekspor ya, bisa melayani daerah lain, bisa melayani secara nasional, bahkan bisa juga diekspor ke mancanegara. Baik itu pengetahuan, hasil komoditi maupun hasil-hasil produk olahan dari industri kreatif. Nah, kemudian kita memasuki pelaksanaan mekanisme pasar. Jadi tantangan kita yang paling besar adalah bagaimana produk-produk kita bisa masuk ke dalam pasar global. Jadi tidak saja kita bisa keluar dari persoalan-persoalan pasar di lokal ya. Jadi kita justru nanti kalau kita tidak mampu bersaing dari sisi produk maupun kualitasnya, jadi kalau dari sisi kuantitas kita tidak bisa memenuhi kuota kebutuhan, apakah itu di pasar lokal maupun di pasar nasional, maka akan diisi oleh orang-orang yang memiliki produk yang kuantitasnya lebih banyak. Ditambah lagi kualitas ya. Jadi ketika kualitas produk kita menjadi rendah, maka layanan yang diberikan oleh dunia yang lebih luas akan melayani bahkan merambah pasar-pasar lokal. Jadi kita tidak saja tidak mampu menembus pasar internasional atau nasional, tetapi di kandang sendiri kita sebagai produsen, apakah produsen layanan publik maupun layanan usaha, itu juga akan diserang dan dikalahkan oleh kompetitif dari luar. Nah, dalam persaingan sekarang ini, global ini, tentunya kalau kita berjalan sendiri-sendiri tentu tidak akan kuat gitu ya. Maka sekarang bukan lagi kompetisi seperti dulu, tapi sekarang yang pilihan kita adalah bagaimana kita maju bersama-sama. Jadi kekuatan kolaborasi inilah, apakah itu di permodalan ya, apakah itu di keterampilan ya. Jadi bisa begini, ketika kita punya gagasan ya, kita bisa mengumpulkan orang-orang yang memiliki modal, kita bisa mengumpulkan orang-orang yang memiliki keterampilan ya, keahlian ya, untuk membuat produk tertentu. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren ya. Jadi ada petani pemuda keren, itu adalah kumpulan-kumpulan orang-orang yang ingin maju di bidang pertanian. Kumpulan orang-orang yang tidak hanya berkeinginan untuk menembus pasar lokal, tetapi juga bisa menembus pasar dunia dengan kualitas produk yang baik dan konsisten dalam produksi. Jadi kita bisa memenuhi kuota kebutuhan dari dunia internasional yang menjadi langganan kita. Nah, ini yang tren sekarang, dengan membuat jejaring kita bisa mempersatukan beberapa petani tidak saja di satu daerah lokal, tetapi juga dari berbagai daerah. Tidak saja satu produk pertanian, tetapi juga bisa berbagai produk pertanian. Kemudian tidak saja memasarkan pertanian langsung, tetapi dengan teknologi menjadikan produk olahan yang berkualitas tinggi. Ya, jadi dulu banyak mengandalkan pestisida atau bahan-bahan non-organik, sekarang sudah mengacu pada produk-produk yang berbahan organik, sehingga
ramah lingkungan, ramah untuk kesehatan, dan dari rasa, citra rasa dan sebagainya juga kualitasnya akan menjadi lebih tinggi. Lalu kemudian kita berpikir soal adil. Jadi saling menguntungkan dan saling membantu melalui prinsip yang saling berkontribusi, ya, kemudian juga bisa menegakkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan, negara sebaliknya bisa mensubsidi kita, ya. Kemudian dari sisi penjualan produk, ya, kita akan bisa melakukan penjualan bersama-sama, perlakuan bersama-sama, kemudian nanti juga sejahtera bersama-sama. Sehingga nanti ini petani yang punya lahan, mahasiswa yang punya teknologi, ya, kemudian bank yang punya modal akan membiayai sirkulasi produksi daripada petani. Itu sebagai contoh. Nah, lalu kemudian mampu memberikan peluang seoptimal mungkin peran aktif masyarakat dari segala lapisan, kemampuan dalam kegiatan sosial ekonomi produktif. Nah, ketika misalnya salah satu produk pertanian maju, maka nanti industri-industri kecil bahan olahan makanan pertanian juga maju, para buruh-buruh yang bekerja di bidang pertanian juga maju. Nah, kemudian nanti pengepakan, ya, kemudian labeling, ya, termasuk juga di bidang distribusi transportasi juga akan menjadi berkembang. Nah, itu sehingga nanti dari sektor pertanian akan memberikan prospek yang besar bagi pendapatan masyarakat yang tidak saja berguna bagi masyarakat, juga merupakan atau memberi dampak terhadap pembangunan di daerah. Khususnya misalnya kalau kita seperti di Buleleng adalah daerah pertanian, ya. Hingga nanti pertaniannya maju, masyarakatnya sejahtera, daerah juga berkembang. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana supaya pemberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan, ya. Yang pertama adalah mendorong terciptanya suasana atau iklim usaha yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Jadi tentunya produk-produk yang kita tawarkan tidak jauh-jauh dari produksi mereka, kan gitu ya. Misalnya kalau kita ingin membawa teknologi pada petani kopi, maka produk pertanian mereka lah yang harus diunggulkan, dikembangkan, diberikan teknologi, tidak saja dari sisi peningkatan produksi, dari sisi kualitas produksi dengan pertanian organik, juga dari sisi bahan olahan kopi, apakah itu dalam bentuk serbuk, apakah itu dalam bentuk kopi kemasan, atau masih dalam bentuk pecahan-pecahan kopi besar tetapi dikupas, dan dalam bentuk kupasan itulah bisa dikemas sedemikian rupa dan diekspor sehingga citra rasa kopinya tetap terasa. Jadi tidak jauh-jauh upaya pemberdayaannya pada sektor yang mereka sudah kembangkan sejak awal, bahkan dari sejak nenek moyangnya mereka sudah menjadi petani kopi atau pertanian bidang palawija, ya, kemudian padi atau juga jambu mente, sehingga nanti produk-produk mereka ini menjadi tetap bertahan, pohon-pohonnya semakin besar, semakin tua, semakin bagus, tidak ditebang untuk diganti dengan pertanian yang berbeda. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai pemberian dukungan dana, pelatihan, pembangunan prasarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Jadi kita sebagai mahasiswa atau perguruan tinggi juga bisa mendorong mereka untuk berkoneksi dengan perbankan, yang memberikan pelatihan-pelatihan sesuai bidang yang kita mampu melatih mereka. Kemudian kita menghubungkan dengan pihak-pihak yang memiliki sarana prasarana. Kemudian juga kita bisa membantu untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat supaya ikut mendukung sektor-sektor yang dikembangkan oleh masyarakat. Ya, minimal mereka nanti ketika berproduksi masyarakat mengenal dan pasar lokal mereka bisa kuasai.
Plus kalau bisa kita bisa memasarkan kepada dunia internasional ya melalui marketing ya, kemudian pengemasan ya, kemudian juga pengenalan hasil-hasil produk melalui teknologi dan informasi. Berikutnya adalah melindungi. Jadi melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah berlangsungnya persaingan yang tidak seimbang. Namun sebaiknya diupayakan menciptakan kemitraan sinergis yang saling menguntungkan. Jadi bagaimana mengupayakan sektor-sektor industri kecil ini supaya berkolaborasi dengan industri-industri besar. Jadi industri besar nanti mengcover industri-industri kecil ya, atau mengepul hasil-hasil industri kecil untuk mereka juga ikut memasarkan industri kecil. Bank-bank besar memberikan kontribusi dalam bentuk kredit yang lunak kepada industri-industri kecil atau pihak-pihak yang akan mengumpulkan hasil-hasil industri kecil atau pertanian untuk diekspor ke mancanegara. Sehingga semua sektor bisa berkembang, dari sektor pertanian, sektor industri hilir, hasil kelola lahan produksi pertanian ya. Kemudian juga tata kelola pemupukan organik ya. Jadi semua itu menjadi berkembang, termasuk juga buruh, termasuk juga bagian transportasi, pengiriman, pengepakan, dan termasuk juga perbankan. Sehingga nanti Gilead ini akan bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerah. Nah, demikianlah penjelasan kami tentang bagaimana supaya kita bisa menghadapi persaingan global. Ya, nanti selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana persaingan-persaingan apa saja yang akan kita hadapi ke depan. Terima kasih.